Assalamualaikum adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Dewi Nur Ahadiah, biasa dipanggil Dewi. Di sini kakak akan bercerita tentang cerita anak yang berjudul Gurita yang Baik. Simak ceritanya ya. Suatu hari di dalam laut yang indah terdapat ibu gurita yang sedang kesakitan karena tertimpa terumbu karang. Melihat ibunya kesakitan, anak gurita pun menangis di samping ibunya. "Ibuku, janganlah engkau tinggalkan aku sendirian di lautan yang luas ini," ucap gurita sambil bersedih. Ibunya pun hanya tersenyum kaku dan berkata, "Anakku sayang, janganlah engkau bersedih. Sudah saatnya engkau hidup mandiri dan berguna bagi orang lain. Jika ibu telah tiada, janganlah menjadi anak yang sombong." Tak lama kemudian, mata ibu gurita pun terpejam. Anak gurita begitu sedih atas kepergian ibunya. Setelah kematian ibunya, gurita pun pergi ke suatu tempat di mana lebih banyak spesies ikan dan terumbu karang yang lebih indah. Gurita pun menemukan terumbu karang yang pas untuk dirinya beristirahat malam ini. "Wah, sepertinya cocok juga rumah ini untukku beristirahat malam ini," ujarnya. Gurita pun beristirahat di rumah barunya. Saat pagi hari sudah datang, gurita pun terbangun. "Wah, rupanya sudah pagi. Aku ingin mencari makan. Siapa tahu aku juga akan menemukan teman di sini," ujarnya dengan semangat. Gurita pun menyusuri laut dengan lengannya yang panjang. Saat gurita menyusuri laut, ia melihat sekelompok ikan yang tengah mencari makan. Gurita pun mendekat. "Halo, perkenalkan, namaku Gurita." Seekor ikan pari pun berkata, "Nampaknya kau baru di sini karena aku baru lihat." "Iya benar, aku memang baru saja datang tadi malam ke kawasan ini." Tiba-tiba seekor kuda laut pun berkata, "Teman-teman, lihat, bentuknya sangat mengerikan. Dia hampir tidak bisa berenang seperti kita." Temannya pun menambah, "Benar, bentuknya sangat mengerikan. Mari kita pergi, pasti dia membahayakan." Para ikan pun meninggalkan gurita. Gurita sangat sedih dan kecewa. Kejadian itu, gurita pun bersedih. Gurita terus berjalan menyusuri laut dan bergumam, "Ibu, apakah bentukku ini terlalu mengerikan sehingga tidak ada satupun ekor ikan yang mau menerimaku sebagai teman?" Gurita berjalan dengan lambat karena hatinya sangat sedih. Tiba-tiba gurita melihat dari kejauhan ikan-ikan yang telah mengejeknya itu. Tampaknya mereka sedang berkumpul dan membicarakan suatu hal. Gurita pun mengendap-endap dan bersembunyi di sebalik rumput laut. Dan pari pun berkata, "Teman-teman, bagaimana jika besok kita menyelam ke laut yang lebih tenang? Di sana terdapat harta karun dan makanan yang sangat enak." "Apakah tidak berbahaya untuk ikan-ikan kecil seperti kita?" "Oh, tentu saja tidak, karena kita kan ikan kecil dan kita pandai berenang juga bersembunyi. Aman-aman. Besok kita janjian di sini ya, pagi-pagi sekali." Baiklah, baiklah. Semua ikan pun
setuju. Ikan pun setuju dengan ajakan ikan pari. Mereka bergegas pulang untuk bersiap besok pagi. Mendengar rencana para ikan yang akan pergi ke laut yang tenang, gurita pun terkejut. Ibuku pernah bercerita bahwa di laut yang tenang terdapat ikan yang sangat besar dan giginya tajam. Ia bernama hiu. Oh tidak, mereka dalam bahaya. Aku akan membantu mereka. Gurita pun bergegas pulang untuk bersiap esok pagi. Keesokan harinya, Gurita bergegas menuju tempat di mana berkumpulnya para ikan itu untuk bergegas pergi ke laut yang tenang. Wah, nampaknya mereka sudah berkumpul. Aku harus terus mengawasi mereka dari kejauhan. Keempat ikan pun berenang dengan cepat ke dalam laut yang lebih tenang. Tak lama kemudian, mereka sampai ke tujuan, yaitu kapal yang sudah menjadi terumbu karang. Nah teman-teman, di sanalah harta karun itu ada. Mari kita ke sana. Hati-hati, lihat. Ada hiu yang tengah menjaganya. Aku takut. Dia bergigi sangat tajam. Ibuku pernah bilang bahwa dia adalah pemakan ikan kecil-kecil seperti kita. Apakah kalian akan tetap ke sana? Ayolah, sedikit lagi kita akan mendapatkannya. Menurutku kita pulang saja. Ya kan teman-teman? Ayolah, kita pasti akan mendapatkannya. Mereka pun berenang perlahan mendekati kapal terumbu karang tersebut. Tiba-tiba, kerak! Tubuh pari tidak sengaja menghantam bahu kapal, membuat hiu yang sedang tertidur pun bangun. Oh, siapa gerangan yang telah membangunkanku? Ternyata ada kelompok ikan kecil yang ingin kumakan. Melihat hiu yang sangat mengerikan, keempat ikan pun kaget. Mereka pergi berenang menjauhi hiu. Namun, hiu berenang lebih cepat untuk mengejar mereka. Ikan hiu tetap mengejar para ikan kecil yang telah mengganggu tidurnya. Tiba-tiba datanglah gurita. Gurita menyemprotkan cairan hitam ke muka hiu. Seketika air laut menjadi keruh dan gelap. Apa ini? Aku tidak bisa melihat apapun. Gurita bergegas memberitahu para ikan. Teman-teman, cepatlah pergi, kita sedang dalam bahaya. Ikan hiu pun masih kebingungan. Cairan apakah ini? Hitam sekali. Aku tidak bisa melihat apapun. Lebih baik aku berputar arah dan kembali ke tempatku tidur. Ikan hiu pun kembali ke dalam kapal tempatnya ia tidur. Gurita dan keempat ikan kecil itu telah berhasil lolos dari bahaya yang mengancam mereka. Keesokan harinya, para ikan pun berkumpul. Kita sudah diselamatkan oleh gurita. Sebelumnya kita telah mengejeknya. Aku jadi tidak enak, kata kuda laut. Benar, aku pun begitu. Bagaimana jika sekarang kita mencari gurita? Dengan rasa bersalah, mereka pun menyusuri laut dan mencari rumah gurita. Setelah menyusuri lautan, mereka menemukan terumbu karang dengan celah yang besar. Aku yakin ini adalah rumah gurita. Mari kita panggil. Gurita, gurita, sahut mereka. Gurita pun terbangun. Oh, ternyata kalian. Hai, apakah aku berbuat salah lagi kepada kalian? Tidak. Kami datang untuk meminta maaf, Gurita. Maafkan kami yang sempat mengejekmu karena bentukmu yang tidak seperti ikan di lautan ini. Oh,
seperti itu. Tidak apa-apa, kalian sudah kuanggap sebagai teman. Kami juga meminta maaf atas kejadian kemarin. Aku tidak tahu kalau kau juga membuntuti kami dan malah menyelamatkan kami dari amukan hiu itu. Sudah, yang penting kita semua selamat. Gurita, lebih baik kita berteman yuk, daripada kamu sendirian. Benarkah? Gurita sangat girang. Baik, aku mau berteman dengan kalian teman-teman. Terima kasih telah menerimaku. Iya, sama-sama Gurita. Mereka pun akhirnya pergi menyusuri laut bersama. Kini mereka telah menjadi sahabat sejati di lautan. Selesai. Sekian cerita dari kakak kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana adik-adik ceritanya? Sangat menarik bukan? Nah, dengan membaca kita akan mengetahui apapun yang sebelumnya kita tidak tahu. Oleh karena itu, marilah kita giatkan literasi untuk menumbuhkan minat baca serta pengetahuan kita. Semangat membaca!